Dua indikator terbaik TradingView yang udah sering kita bahas di video-video sebelumnya pada time frame 1 menit, apa bisa dipakai di time frame yang lain? Pastinya bisa. Lalu gimana dengan settingannya? Ada perubahan atau setting default aja? Nah, pada video kali ini kita bakal coba indikator TradingView terbaik yang bernama Predictive Range dan juga Volumetric Vidya pada time frame 15 menit ya guys. Yang kemarin kita selalu menggunakan pada time frame 1 menit. Beberapa di antara kalian juga ada yang request untuk bikin video pada time frame 15 menit menggunakan indikator ini. Termasuk juga kita akan bahas gimana settingannya pada time frame 15 menit dan juga bagaimana cara melakukan open posisi menggunakan trading plan di TradingView. Jadi jangan bilang saya nggak jawab komentar lagi soal gimana settingannya, apa nama indikatornya, dan cara pakainya gimana. Karena di sini saya bahas semuanya ya guys. Kalian cuma perlu perhatikan video beberapa menit saja. Setelah ditonton masih ada yang belum paham, barulah kalian bertanya soal apa yang tidak saya jelaskan di dalam video. Jangan cuma lihat thumbnail videonya aja ya guys. Jadi ditonton dulu, ada yang nggak paham, baru kalian tanyakan di kolom komentar. What's up guys, selamat datang di channel Ugo, Uang Gratis Online, tempatnya info terkini seputar kripto, saham, aplikasi penghasil uang, dan juga strategi trading dengan indikator terbaik dari TradingView. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa berikan tanda support kalian dengan cara subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan guys. Oke guys, pertama-tama kita pilih dulu pairnya di sini di atas. Terserah kalian mau milih instrumennya apa, mau forex, mau kripto, mau saham, itu silakan ya. Di sini tinggal kalian ketik, misalkan kalau saham ya BBCA gitu misalnya. Nah, sini kan muncul Bank Sentral Asia. Kalau di gold misalkan XAU, USDT. Nah, ini kan ada pilihannya. Nah, saya akan menggunakan pair dari kripto ya. Oke, saya memilih pair Doge USDT. Kita lihat dulu pergerakannya. Di sini ada time frame 15 menit ya. Pilih time frame-nya. Ini saya pilih 15 menit ya guys. Oke, lalu kita munculkan indikatornya dan ketik predictive. Nah, ini akan muncul predictive range dari LuxAlgo. Nah, tampilannya akan seperti ini ya guys. Untuk tampilannya akan seperti ini. Lalu indikator yang kedua kita pilih, ketik saja di sini volumetric Vidya. Nah, yang ini volumetric variable index dynamic average dari Big Beluga. Ini juga sudah saya sebutin di video-video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian yang nonton sampai akhir pastinya tahu, tapi kalau yang hanya melihat thumbnailnya doang ya nggak akan tahu indikatornya apa guys. Begitu. Oke, ini akan muncul. Jadi tampilan indikator dari Volumetric Vidya akan seperti ini guys. Ada garis-garis berwarna merah. Di sini untuk settingan indikator Volumetric Vidya itu biarin aja secara default. Untuk settingan dari Predictive Range di time frame 15 menit ini akan berbeda. Oke, sekarang kita mulai aja langsung untuk mencari momentum kapan harus melakukan open posisi pada time frame 15 menit. Pertama-tama kita pergi dulu ke time frame yang lebih besar ya. Misalnya di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kalian hanya perlu melihat delta volume. Di sini delta volume menunjukkan angka minus 39% yang menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan guys. Jadi di time frame yang lebih panjang harga akan turun. Nah, di sini pastikan pada time frame 4 jam kalian melihat delta volume itu di atas 20% positif ataupun negatif ya. Jika di sini angkanya positif 39, berarti harga memungkinkan akan mengalami kenaikan seperti itu guys. Lalu kita pergi lagi ke time frame 1 jam ya. Kita pilih time frame 1 jam. Di time frame 1 jam pun di sini angkanya minus 38% guys. Juga menandakan akan mengalami penurunan ya, sudah lebih dari minus 20%, jadi udah di atas 20%. Lalu kita pergi ke time frame 15 menit guys. Nah, pada time frame 15 menit di sini minusnya cukup tinggi, yaitu minus 92% guys. Berarti kuat akan mengalami penurunan guys. Nah, lalu di mana kita akan mencari posisi? Untuk posisi turun atau posisi short ya, kita hanya akan melakukan open posisi ketika harga pullback dari garis tengah ini, garis yang biru ini disebut harga rata-rata atau equilibrium ya, atau garis equilibrium, atau ketika harga
memasuki area resisten yang berwarna merah dari predictive range. Satu lagi, kita mencari posisi short atau posisi turun ketika harga berhasil breakout dari area support dari predictive range. Yang hijau ini area support, yang merah ini area resisten, yang tengah ini adalah garis equilibrium. Akhirnya harga naik menyentuh area resisten ya guys dari predictive range. Di sini kita akan melakukan open posisi di sekitar sini ya. Sini kita cari pantulan sebelumnya guys. Ini saya tandai dulu, kita cari pantulan yang ini ya. Nah ini, oke, jadi kita bakal open posisi sekitar sini ya. Nah ini kita gunakan metode limit guys. Jadi di sini harga belum kesentuh, untuk entry kita belum kesentuh, dan di sini kita mencari pantulan sebelumnya guys, atau rejection sebelumnya ya, yang terjadi yang ini. Nah ini kalau kita tarik garis, nah ini persis ya posisi entry kita ada di sini. Jadi kita tunggu lagi sampai harga menyentuh entry kita. Untuk stop loss kita tempatkan di atas area resisten dari predictive range, di atas garis yang merah yang paling atas ya. Ini kan ada dua nih, garis merah yang bawah sama atas. Jadi kita tempatin di atasnya karena posisi berada di area resisten. Tapi kalau kita open posisinya di area atau garis equilibrium, garis tengah, untuk stop lossnya kita tempatin pada swing high terakhir, yaitu misalnya di sini. Oke, sekarang tinggal kita tunggu sampai harga menyentuh entry level kita guys. Ini kita pasang alarm mungkin sekitar sini ya, sesuai dengan harga entry. Ketika alarm berbunyi artinya entry kita, posisi kita terbuka guys. Nah kita pantau lagi balik ke time frame 4 jam guys. Untuk delta volumenya kita cek lagi. Nah di sini masih minus 38% ya, masih ada kemungkinan untuk mengalami penurunan nih guys. Kita bisa cek lagi ke time frame yang lebih panjang, misalnya daily. Nah di time frame daily minusnya cukup tinggi guys, di minus 56,82%. Jadi masih memungkinkan untuk mengalami penurunan nih guys. Kita balik lagi ke time frame 15 menit ya. Ya, sedikit lagi entry kita tersentuh guys. Oke guys, kita lanjutin lagi. Ternyata target profit kita sudah tersentuh guys di sini. Ini cukup lama saya tinggalin. Jadi pada saat memasang trading plan ini saya tinggal pasang alarm, terus alarmnya sudah berbunyi ya. Jadi dari pertama kali saya pasang trading plan di sini, harga sempat turun lagi dan tidak menyentuh entry kita guys, sampai akhirnya sekitar 1,5 jam kemudian di sini harga naik dan menyentuh entry level kita sehingga posisi terbuka. Lalu harga kembali naik nih guys. Ternyata naiknya sampai di area ini dan tidak melebihi dari high yang sebelumnya yang pernah dicapai. Lalu harga kembali turun sampai menyentuh target profit kita guys. Jadi di sini target profit kesentuh itu total sekitar 7 jaman guys. Sekitar 7 jam ya. Dari awal kita masang trading plan sampai dengan menyentuh target profit ini sekitar 7 jam. Jadi kalau kita trading pada time frame 15 menit, yaitu peluangnya untuk kita mendapatkan profit cukup lama ya guys ya, sekitar setengah hari lah bisa kita bilang. Jadi kalau pas kebetulan volume market lagi tinggi ya bisa jadi 15 sampai 30 menit target profit ataupun stop loss kita bisa jadi kesentuh guys. Jadi ya waktu tunggunya itu cukup lama untuk time frame 15 menit. Seperti itu guys. Nah, kalau kita lihat kembali untuk delta volume di time frame 15 menit memperlihatkan ini positif 12% ya guys. Kalau kita balik lagi ke time frame 4 jam, time frame yang lebih panjang, kita cek lagi. Di sini minusnya masih minus 38% ya. Jadi kemungkinan harga turun itu masih ada guys. Nah, jadi kalau kita melihat delta volume pada time frame yang lebih panjang yaitu 4 jam ataupun di 1 jam, ini minus 17 guys. Nah, di time frame 15 menit tinggal kita mencari pullback harga di area resisten yang warna merah ini.
baru kita melakukan open posisi short guys, seperti yang kita lakukan sebelumnya di sini guys. Ini kita menunggu harga pullback di area resistance, lalu entry level kita tertentu dan harga kembali turun seperti itu guys. Nah, untuk melakukan open posisi seperti yang kita lakukan sebelumnya juga, kita melihat dari swing high terakhir yang terjadi yang kira-kira mendekati area resisten ini guys. Jadi kita cek ke belakang ya. Nah, ini kan ada garisnya ya, ada titik-titik garisnya. Kalau kita lihat ini area resisten, posisinya sama dengan candle-candle yang ini guys. Jadi yang memungkinkan yaitu pada titik ini, pantulan yang ada di sini ya. Ini kita beri tanda. Nah, ini. Jadi kita melakukan open posisi di sekitar di sini guys. Kita melakukan open posisi menggunakan metode limit ya, seperti yang sebelumnya kita lakukan. Nah, seperti ini. Lalu stop loss kita tempatin di atas area resisten yang berwarna dari garis yang berwarna merah ini, di atasnya lagi sedikit. Lalu kita tempatin target profit itu 1/1,5. Nah, kurang lebih di sini ya guys. Nah, kayak gini guys. Jadi di sini kita tinggal menunggu harga naik dulu guys. Naik dulu sampai menyentuh entry level kita. Ini sampai menyentuh entry level kita, baru kita tunggu lagi sampai harga menyentuh target profit. Seperti itu guys. Seperti itu kira-kira. Oke, setelah menonton video ini seharusnya kalian sudah memahami bagaimana cara kita melakukan open posisi menggunakan dua indikator terbaik dari TradingView, yaitu Predictive Range dan juga Volumetric Vidya. Lalu terakhir, gimana settingan Predictive Range pada time frame 15 menit. Oke, di sini untuk settingannya yang berubah hanyalah vector saja ya. Setelah saya lakukan backtesting beberapa kali, saya menemukan di angka 3 ini guys. Kemarin di time frame 1 menit kita menggunakan 4,5 ya. Sedangkan di time frame 15 menit kita gunakan vektornya 3. Ini sangat pas bagi saya. Tapi mungkin bagi kalian belum tentu ya. Jadi kalian bisa coba-coba aja, kalian lakukan backtest, coba-coba di vektor yang mungkin lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, silakan. Untuk lengthnya ini kita biarin aja 50, ini udah bagus. Lalu untuk time frame kita pilih chart ya. Chart ini artinya dia mengikuti time frame di chart yang kita pilih. Misalkan di chart kita pilih time frame 15 menit, ya predictive range akan mengikuti time frame 15 menit juga. Begitu juga jika kalian memilih time frame 1 menit, dia akan mengikuti 1 menit seperti itu guys. Kecuali kalian pilih di sini 1 menit, ya sudah, berarti settingan predictive range yang kalian gunakan hanya untuk pada time frame 1 menit. Nah, ini kalian lihat kan berubah nih kecil-kecil dia. Karena di sini kita gunakan time frame 15 menit, sedangkan pada settingan predictive range kita gunakan 1 menit. Seperti itu guys, dia akan berubah. Kalau kita gunakan 15 menit, ya berarti fix untuk 15 menit aja. Kalau kita pergi ke time frame 1 menit, ini akan terlihat besar-besar guys garisnya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah gunakan chart, dia akan mengikuti sesuai dengan time frame yang ada di chart. Seperti itu guys. Tinggal klik OK. Nah, jadi sekian aja guys yang bisa saya sampaikan mengenai dua indikator ini, Predictive Range dan juga Volumetric Vidya. Di sini sudah saya jelasin semua, dari cara melakukan open posisi, terus dari tampilan indikatornya, dari settingan indikatornya udah saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan kalian nggak ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana settingannya, nama indikatornya apaan, terus cara melakukan open posisinya itu seperti apa. Harusnya di sini udah saya jelasin ya. Kecuali mungkin ada dari kalian yang bertanya sesuatu yang belum saya jelasin di dalam video ini, ya silakan guys, silakan kalian tuliskan di kolom komentar yang mungkin belum saya jelasin di video ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang baru saja mampir di channel Uang Tradisional atau channel Ugo, silakan kalian like dan juga subscribe video ini. Jangan lupa share juga ke semua orang agar kita semua mendapatkan informasi-informasi seputar trading crypto. Buat kalian yang sudah nonton sampai habis, terima kasih. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.